Muhammadiyah Kudus dan pemuda Muhammadiyah untuk lebih menyiapkan diri bagaimana bisa saling membantu, saling tolong menolong, gotong royong dalam menghadapi pandemi COVID-19, terutama kemungkinan terjadinya gelombang ketiga yang diprediksi memang sekarang sedang terjadi juga di Eropa. Kemudian yang kedua, gotong royong ini bukan semata-mata sesuatu yang bersifat kultural, tapi sesuatu yang sesungguhnya memiliki landasan dari ajaran agama Islam, yaitu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita hendaknya saling tolong menolong atas kebaikan dan takwa. Karena itu maka kesiapan kita menghadapi kemungkinan terjadinya berbagai bencana ini adalah juga bagian dari bagaimana kita mengaktualisasikan sikap dan jiwa tolong menolong. Karena selain pandemi COVID-19 ini juga belum berakhir, kemungkinan juga akan terjadi bencana-bencana alam, terutama yang sekarang sudah terjadi, misalnya banjir, tanah longsor dan sebagainya. Karena itu maka jiwa dan semangat gotong royong, tolong menolong, saling membantu itu memang harus kita perkuat, dan kita harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya berbagai bencana itu dengan kajian ilmiah, dengan berbagai penelitian dan juga bagaimana ilmu pengetahuan kita terapkan, tapi juga tentu dengan kekuatan iman. Ini saya kira modal penting untuk bagaimana kita bisa mengatasi berbagai musibah ini dengan sebaik-baiknya dan bisa meminimalkan kemungkinan terjadinya kerusakan yang ditimbulkan oleh musibah itu, dan juga bisa mengurangi kemungkinan jatuhnya korban karena memang pandemi ini juga belum sepenuhnya berakhir. Pesan khusus enggak Pak untuk warga Muhammadiyah mungkin dalam penanganan antisipasi gelombang ketiga sama bencana ini? Pertama, kita semuanya harus menyadari bahwa pandemi ini belum berakhir. Pandemi ini masih menjadi bagian dari masalah kita bersama. Karena itu jangan kita terlena, jangan kita jumawa. Kemudian yang kedua, karena pandemi ini belum berakhir, maka seluruh protokol hendaknya tetap kita patuhi semaksimal mungkin. Terutama memang ya bagaimana kita berusaha disiplin menggunakan masker, kemudian membersihkan tangan kita, dan juga berusaha untuk mengurangi aktivitas yang tidak perlu, apalagi yang memang di situ banyak kerumunan. Kemudian yang ketiga, ya tentu kita berbekal pengalaman hampir 2 tahun ini, kita memang harus menyiapkan mental, juga menyiapkan iman kita, tapi tentu saja berbagai persiapan yang bersifat medis maupun kita memang harus menyiapkan mental, juga menyiapkan iman kita, tapi tentu saja berbagai persiapan yang bersifat medis maupun logistik juga memang harus kita antisipasi, sehingga ketika pandemi itu terjadi kita tidak gugup, tidak gagap, dan tidak gedebak-gedebuk gitu bahasa kampungnya, tapi kita sudah menyiapkan semua karena sudah pengalaman dan juga memiliki berbagai peralatan dan juga tenaga yang insya Allah dengan 1 tahun lebih pandemi ini terjadi, kita sudah bisa mengatasinya dengan sebaik-baiknya. Lalu dukungan dari PP Muhammadiyah sendiri Pak untuk mengantisipasi ini semua? Kami di PP kan senantiasa sudah menyiapkan semuanya ya. Misalnya rumah sakit kita juga awalnya kita prediksi rumah sakit itu hanya 81, ternyata terakhir 117 rumah sakit yang sudah memiliki kelengkapan kalau misalnya pandemi itu terjadi. Kemudian dokter kita juga alhamdulillah, walaupun ya kita sangat bersedih karena banyak sekali dokter kita yang wafat karena pandemi. Mereka adalah syuhada, mereka adalah orang-orang yang solih yang meninggal ketika melayani sesama yang sedang terkena musibah. Tapi dokter-dokter dan tenaga medis kita alhamdulillah juga sudah terlatih, dan juga misalnya ambulan dan sebagainya juga terus bertambah.
Kalau nggak salah di Kudus juga ada tambahan beberapa ambulan baru yang itu juga nanti mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari ikhtiar kita membantu yang lain. Dan sekarang terus kita lakukan edukasi kepada masyarakat, ya, edukasi tentang berbagai hal yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini, dan tentu saja ya bagaimana kita memperkuat soliditas dan solidaritas sosial, karena saling membantu, gotong royong itu